diajak ini kan memperdalam diri sendiri dah masing-masing. Ya, Ya udah kau gini aja. coba ini aja dulu ayat ini bro. Udah pernah baca nggak yang ada di layar handphonemu itu? Coba baca Kenapa? dulu sama kita. Ya. Betul dah ayat itu artinya gitu. Baca dulu. Tunggu bentar dulu. Saya koreksi Al-Quran dulu. Surat apa itu bos? 2240. Surat apa? Al-Hajj. Silakan mau Enggak, jelaskan. soalnya kamu mencari kesalahannya orang kayaknya ini. Fitnah lagi ini orangnya. Hah? Mana ya, kau baca dulu. Iya, saya tahu. Lah, jangan emosi, bos. Nah, emosi siapa kali? Ahe tadi itu apa jawabannya? Kan kamu tadi kita jelasin ya saya bilang hahe gitu kan, seakan-akan lambat Biasa loading. aja. Biasa aja. Jangan biasa Nggak dong, perlu cepet cara berpikir nih, jangan lambat. ngapain cepet-cepet juga, bos. Kalau salah juga. Ketinggalan kereta nanti. Aduh. Jangan dinafsuin, bos. Kalau ikut amarah itu gak Ini bakalan apa selesai. sih ini, banyak curhatnya. Cepet, udah. Lah, Banyak betul basa-basi. Nah, ya. Coba kau baca dulu itu Al-Hajj. kalau ayat kamu 40. mau bahas itu, mau bahas itu, kita bahas gini aja. Yahudi Ditanya apa? yang selalu bikin perang mereka itu mana? siapa, bos? Yang selalu bikin perang. Oh, Kayak kalian kan ya, kayak kalau kayak gini kan kayak menjudutkan Al-Quran. Sedangkan ngomong Nggak ada kita sudutkan. apa kali nggak nyambung. Justru kita Siapa tanya singgung kalian bawa- yang salahkan. bawa gitar nggak nyambung, Betul. keren. Justru Al-Quranmu di sini yang harus kamu mengerti. Karena ayat Quranmu ini justru menegaskan. Coba kau lihat itu. Ya, kamu tahunya itu, bos, tapi tidak tahu pertamanya perang yang namanya perang gajah itu ya, yang dimana kaum Yahudi itu pergi ke Mekah, dia itu mau perang gajah, bos. Capcay deh. Oh, Kipri. Kalau nggak tahu awalnya, cuman tahu motongan dari Al-Quran itu repot. Mendingan ngaji Ya udah, lebih kau baca dalam, dulu. ustadz yang lebih Baca paham dulu. lah. Kau baca dulu ayat itu gimana itu Ya, ayat kau itu. panggil dulu lah. Ya walaupun aku Paham. baca artinya, saya sudah tahu. Alah, ini orang sakit jiwa juga ini. Susah. Udah makin langka. Oke. Nanti ku baca Al-Maidah 21, 23, 24. Tanah Palestina disiapkan bagi umat Israel. Repot lagi kau. Oke, silakan yang mau bertanya ini. Lorencia, apa mau ditanya Ibu Lores? Oh, shalom itu. Iya, shalom. Aku mau nanya apa ya, kayak mana lah saya bilangnya, bertanya sekalian aku minta apa ya, penjelasan juga. Teman-teman kita dari Muslim kan mereka suka bilang kalau Isa itu adalah Yesus ya, menyamakan Isa dari Yesus. Cuma kalau yang kita lihat kan kadang-kadang mereka ini kan standar ganda gitu ya kan. Di satu sisi mereka tidak mengakui Yesus sebagai Isa mereka, tetapi di sisi lain mereka habis menghujat, menghina yang mereka akui sebagai nabi gitu loh.
Jadi apakah aku gini loh, gimana cara bilangnya itu ya? Aku nggak bisa menjelaskan, tetapi itu yang ada di dalam pikiranku. Benar nggak apa yang aku pikirkan itu toh? Iya, jadi kitabnya sesembahannya memuliakan Nabi Isa, di mana mereka menganggap Nabi Isa adalah sosok yang sama dengan Yesus. Nah itu yang repot, jadi kacau balau jadinya. Jadi Cuma kan mereka begini ini kan toh, begini, oke lah mereka mengakui Isa itu, Yesus itu sebagai Isa, oke, silakan saja gitu. Tetapi di satu sisi yang lain lagi, kenapa mereka suka menghina seperti si Nora itu, seperti si Hesti itu, yang katanya itu mereka anggap Isa satu sisi, di sisi lain dia menghina. Itu kan paling contoh ya. ya karena mereka buta hati, buta kepala, dan buta segalanya. Iya, karena mereka sedang buta. Maklumlah, jadi kalau orang buta ngomong, buta hati ya kayak gitu. Ya itulah, mudah-mudahan ya dengan ya kayaknya itu perlu dibahas juga itu ya, supaya mereka sadar, supaya melek matanya yang buta itu. Yes, mantap. Oke toh, itu aja toh. Ya, makasih ya Bu. Iya Pak. Tuhan berkati Ibu dan keluarga. Amin. Aku mute dulu ya toh, ini lagi hujan. Ya, oke. Oke, Enda Kerina Jojua. Halo, Enda Kerina, buka mic-nya. Kenapa Tuhan lapar? Ya karena Tuhan itu gelar dari manusia Yesus, ya namanya manusia wajar lapar. Iya, tapi dia tidak lapar sama istri orang, lapar akan makanan. Kenapa Tuhan sakit dan minta dijenguk? Iya, Kenapa ada ilah juga. itu? Iya, ilah kenapa ini tidak dijenguk? Apa fungsi Tuhan katanya? Pertanyaannya ini bagus ini. Fungsinya itu nanti menjadi makananmu. Itulah fungsinya, makananmu di neraka. Di sana kau dikasih kau ampas. Pertanyaannya gila semua mereka. Iya, udah gila mereka. Kalau hati sudah dipenuhi kebencian, Oke, ada mau bertanya lagi? Sini siapa ini? Enda Kerina. Tadi dulu tuh si main di Krina kalau niat. Iya, Enda Kerina. Mana lah orang tua dia belum ini. Enda Kerina. Oke, kau tidak ada kebenaran, kau turun. Black Fatality, ada mau ditanya bro Black? Ya, selamat malam Pak. Terima kasih sudah dinaikkan Pak. Ya, Oke. Iya, Ada mau ditanya bro? Iya Pak, sudah nyimak tadi. Jadi persoalan-persoalan tadi itu kan mungkin selama ini pasti apapun narasi-narasi dari narasumber dari Kristen itu kan kemungkinan besar mereka kumpul untuk mereka cari dalilnya untuk mengkonter, untuk mereka cari dalilnya ke petinggi-petinggi mereka juga itu Pak. Karena persoalannya kan yang ada ini yang di Tuhan Yesus Pak. Jadi pertukarannya seperti yang tadi dibilang mungkin Allah supaya untuk sebenarnya untuk membingungkan saja Pak untuk kaum Kristen yang awam. Menurut saya dengan
Kemudian dengan Tapi nggak apa-apa sih Pak sebenarnya. Pertanyaan mereka itu membantu kita membuka literatur dan mencari jawabannya. ya begini Pak, itu kan mereka apapun yang kita sering-sering diskusi debat ke mereka itu kan mereka berikan ke petinggi-petinggi mereka itu Pak untuk mencari jawabannya untuk bisa mengalahkan debaters dari Kristen. Kemudian kan kita ini kan minoritas jadi untuk menciutkan nyali orang Kristen ya dengan cara ngancam PPKM segala apa itu kan kita sudah tahu bersama itu Pak. Saya sudah ikut PRW ini mungkin hampir setahunan Pak. Bahkan sering saya tanya Pak RBN itu persoalan Musa mereka dan kita dan Kristus dan Isa mereka ternyata itu beda. Saya telah memang berbeda Pak, beda jauh, silsilahnya saja jauh. Kristus dan Isa yang mereka kenal itu sebenarnya sudah gampang Pak, cuma kan mereka di sini kan acaranya hanya tanya patah-patah saja, istilahnya tanya patah pensil itu Pak, seperti Tuhan berak, Tuhan tiga tuh, itu kan ya seperti itu saja Pak mereka ini, supaya ajaran mereka lebih diunggulkan daripada yang Kristen. Jadi yang benar itu harus ditutupi kan. Waktu Tuhan Yesus dicoba itu kan iblis kan sudah bilang semua kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini milikku. Kalau engkau menyembah aku, akan kuberikan semuanya. Kan ada di situ Pak. Tuhan Yesus dicobai di padang gurun itu. Pencobaan yang kedua itu Pak. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya, naik ke atas ayo. Dari 259, silakan kalau mau bertanya ya. Aku kok ngantuk ya. Iya, jam segini kok udah ngantuk awak. Oke, silakan ya. Oke, silakan. Ya begini Pak RBN. Itu seperti yang saya bilang tadi, itu pencobaan yang kedua itu kira-kira berarti Indonesia ini termasuk yang dimiliki iblis atau tidak itu Pak? Kan katanya iblis semua yang ada di kerajaan tantangan diet malam. Semua yang ada di dunia ada dalam kuasa iblis. Makanya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Itu buktinya. Makanya Yesus datang supaya kita dimerdekakan dari cengkeramannya. Itulah tujuan Yesus. Nah, tujuan iblis? Ya tujuan iblis ya namanya juga menentang Allah. Kan tujuan iblis ini saja kan Pak, membawa sebanyak-banyaknya manusia ke neraka. Ya kebalikan tujuan Yesus. Ya. Oke. Ada di sini namanya Mama Tina ya. Yesus sudah menebus kalian. Betul. Tapi bukan berarti kami bebas berbuat dosa. Justru karena kami sudah ditebus Yesus, maka kami hidup seturut kehendak Yesus, hidup berbuat baik. Kalau kami hidup jahat, maka kami sama saja menghina penebusan itu. Mungkin kamu kayak gitu ya. Kalau orang tuamu berbuat baik samamu, kamu ngelonjak ya. Maklum lah ya. Oke, ada lagi mau bertanya, bernarasi? Nah, ini harus
harus setia ya kita sama Tuhan Yesus ini. Jangan kita jemu-jemu untuk mengikuti Yesus ya. Ya, betul Pak. Ini kita bisukan aja yang enggak berguna. Dibisukan langsung. Soalnya kerugian besar Pak, sudah lama ikut Tuhan Yesus tiba-tiba lari. Haleluya. Ada ini, masih ada Ibu Lorencia di sini, Ibu Loren. Ibu Loren. Iya, lagi hujan deras di sini. Oh, masih belum berhenti hujannya. Nanti apa nggak jelas suaranya. Oh ya, oke. Aku nyimak Bang aja tuh, Kampa. aku di bawah itu turun tuh ya. Ya, Bang Kampa, gimana? Kampa lagi tidur. Ini masih banyak penonton kita, masih ada 200, tapi oke, silakan lah ya. Jadi ikutlah Yesus, cintailah Yesus, sungguh-sungguhlah pada Yesus, baca Alkitab, komitmen. Kenapa? Karena ada kepastian di dalamnya, ada keselamatan, ada kemenangan, ada kemerdekaan. Ya, teman-teman, kalau biasanya mereka typingnya itu kayak singa, dipastikan itu nggak berani naik. Kenapa? Karena mereka itu dipastikan itu hanya kolo-kolonya itu. Iya, udah pengalaman kita. Kalau orang typing nggak keras begitu naik ke atas itu nanti kayak apa itu, menciut. Apa yang semua bilang Pak, Kristen itu yang di Antioquia itu buatan Paulus, bukan buatan Kristus. Aduh, kacau. Ya, itulah sekarang tugas kita untuk meluruskan ya. Iya, kita meluruskan, kita mengajarkan, kita memberitakan, itu aja tugas kita. Orang percaya atau tidak sama Yesus urusan kalian. Kau hina Yesus terserah kalian, itu hak kalian itu. Tapi ingat, tidak akan pernah, kamu tidak akan menuai apa yang kau tabur. Pasti kau menuai, minimal kau menuai kerugian. Ya. Minimal Tuhan Yesus dari atas Pak, bukan dari bawah. Oke. Oh, ini ada yang naik. Silakan kita naikkan ke atas ya. Israel. Oke, silakan Israel. Apa mau ditanya bro, Israel? Halo Israel. Israel, monggo. Halo Israel. Mungkin baru ini Pak, baru mau pikir pertanyaan mungkin Pak. Halo. Halo. Ya, silakan mau tanya atau bernarasi. Selamat malam, Bang. Iya, selamat malam. Oh, Shalom. Gimana kabar, Bang? Sehat ya? Iya, kabar baik. Ada mau ditanya bro? Saya memang Kristen, Bang. Iya, mau tanya apa? Saya mau nanya nih, Bang. Oke. Abang Katolik apa Kristen, Bang?
Kristen. Ya, Kristen Katolik apa Kristen Kristen Protestan? aja, Kristen itu hanya satu, nggak ada Kristen Katolik, nggak ada Kristen Ortodoks di Alkitab. Yang ada Kristen. Oh gitu ya. Iya. Sudah? Loh. Ada mau tanya lagi? Aku Kristen. Cuman itu doang, kau tanya ke atas. Alah. Cuma pertanyaan itu doang kau tanya. Capek-capek kau naik ke atas. Oke, kita tanyakan ini yang baru datang ini ya. Ronald. Torolan. Silakan. Ayo silakan. Halo, ayo. Disuruh naik bertanya aja susah kalian. Apalagi kalau ditanya kejang-kejang semua. Iya, langsung digeruduk. Kalau digeruduk ya modal makan geruduk doang. Ada yang mau bertanya ini? Halo. Haleluya. Yuk. Mungkin kita aja Pak, mungkin kita layani mungkin dengan pertanyaan Tuhan, seperti mereka bilang Tuhan 3, Tuhan kau bisa mati. Mungkin kita bisa bantu mereka, membantu bertanya seperti itu. Masa Tuhan bisa disalib? Masa Tuhan bisa mati? Sebelum mungkin supaya mereka juga sudah dibilang yang mati itu manusia yang bernama Yesus bergelar Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak mati, Tuhan itu gelarnya. Mana ada gelar mati? Kalau Tuhan gelar udah mati Tuhan, sampai sekarang nggak ada lagi kata Tuhan. betul, iya. betul. Jadi kan kalau dari seberang kan gitu Pak, kan mereka tahu Tuhan Yesus itu kan Tuhan, jadi mereka bawa Tuhan ke Yesusnya, jadi Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus bisa mati? Katanya Tuhan, kok Tuhan mati ya? Makanya tadi udah kujelaskan kan, yang mati itu manusia yang bernama Yesus yang bergelar Tuhan, karena Tuhan dengan nama itu tidak mungkin mati. Bagaimana nama Tuhan bisa mati? Iya kan? Betul Pak. Ya itulah kolok-kolok. Oke, ada lagi? Yang mati itu Tuhan atau ciptaan katanya? Mana ada Yesus ciptaan? Tapi kalau kamu baru, kamu hakikatnya ciptaan. Karena kamu murni dari bapak mamamu jatuh cinta. Makanya kau mati, dan kau pun mati selamanya kau. Karena kau tidak selamat, karena nggak ada Yesus dalam hatimu, yang ada simbolis. Iya kan? Oke. Oh, haleluya. Ayo, kita diskusi ya. Kan udah dijelaskan. Jadi kalian memang harus menaikkan levelnya dulu lah. Karena kalau nggak dinaikkan levelnya,
nggak bisa diskusi kalian. Oke. Kita kedatangan tamu. Yesus itu siapa? Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia di dalam rahim perawan Maria. Iya. Yesus itu manusia inkarnasi dari firman Allah di dalam rahim Maria, yang lahir dalam keadaan sempurna, yang bertumbuh sebagai manusia sempurna, yang kudus, hebat, perkasa, penuh keajaiban, dan dia sudah naik ke surga. Itulah Yesus. Jadi kalau sudah ada Yesus yang begitu hebat, ngapain lagi percaya kepada nabi-nabi rong? Oke, silakan mau bertanya. Siapa ini? Christian Arif. Mau bernarasi atau bertanya? Bertanya aja bang. Ya silakan. Saya Kristen juga bang. Monggo silakan. Bang gini, memang gitu ya. Kalau kita orang Kristen itu mengenal sial ya bang. Kenapa? Sial? Mengenal sial ya. Jadi gini, waktu saya berbuat dosa kan langsung aja kayak berkat tuh hilang, datang sial gitu. Nah itu aja sih mau tanya, apakah pandangan, ada nggak pandangan kita kayak sial gitu ya, kayak saya berbuat dosa lalu tiba-tiba sial ya, apa langsung dibayar kontan gitu? Mitos lagi pak. Oke, silakan dijelaskan dulu. Kapak Sunnah jelaskan bentar bro. Sebenarnya kalau di perjanjian lama itu ada ya istilahnya itu ya, berkat dan kudus itu ya. Nah, tapi kalau di kita sekarang itu bisa jadi itu pertama hanya perasaan kita semata. Nah, itu kita perlu introspeksi apakah kita memang berbuat dosa. Kalau kita tidak berbuat dosa, lalu ada hal-hal tertentu yang membuat kita itu kurang baik, ya kan? Nah, itu bukan hukuman dari Tuhan atau apa begitu kan? Kadang-kala yang dimaksud bro ini sial itu adalah peringatan dari Tuhan kan, maksudnya supaya kita kembali ke jalan yang benar. Bisa saja Tuhan memakai gimana? Nah, bisa saja Tuhan memakai sesuatu untuk menjadikan pelajaran buat kita kembali kepada Tuhan. Misalkan sakit penyakit bisa, lalu juga ada hal-hal tertentu misalkan musibah dan lain-lain. Nah, itu mengingatkan kita kembali kepada Tuhan. Tapi ada hal-hal tertentu yang sifatnya metafisika, yang bukan karena perbuatan kita atau bukan karena sesuatu yang memang karena faktor alam, misalkan gempa bumi, tsunami, banjir dan lain-lain. Kita hanya kena dampaknya saja. Itu bisa bro. Nah, makanya kita perlu berdoa, minta perlindungan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, supaya kita itu dihindarkan. Seperti dalam doa Yabes itu kan kita diingatkan untuk dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Gitu. Itu dulu bro. Ada lagi pertanyaan lain? Kayak ini saya kan memang kuakui kan berdosa lah. Kayak terakhir kan terlibat ya judol lah ibaratnya kan. Apa? Jadi kayak ya terlibat judol lah. Iya gitu-gitulah. Jadi kayak tiba-tiba berkat tuh hilang langsung semua, langsung kena kerja berhenti ini. Apakah itu nanti kembali lagi misalnya? Oke, kayak berkat tuh misalnya saya bertobat di berkat tuh kembali lagi gitu ya, kelihatan. Itu aja sih kayak semacam sedikit curhat lah ini. Terima kasih Peter ya. Begini ya, kadang-kadang ada karena keteledoran kita, ya ada keputusan yang salah yang membuat usaha kita atau berkat kita itu bisa hilang, begitu kan ya. Misalkan kita itu main money game, ponzi, ya,
terusnya padahal itu penipuan gitu kan. Nah itu hilang duit kita. Memang kalau kita bekerja dengan baik, tidak lagi main money game, ponzi ya, atau aplikasi-aplikasi bodong gitu ya, yang istilahnya menghilangkan rezeki kita bekerja kembali, nanti Tuhan bukakan kembali jalan kita, berkat kita gitu, untuk supaya ada lagi berkat untuk kehidupan kita begitu bro. Nah tapi jangan juga sampai kita memaksa Tuhan, Tuhan saya udah bertobat nih Tuhan, kok kenapa nggak kembali lagi berkat yang 5M saya itu, kok malah cuma 1M Tuhan gitu. Nah itu akhirnya membuat kita menjadikan Tuhan itu lebih rendah daripada kita, jadi seperti budak kita gitu, mengharuskan Tuhan seperti maunya kita. Nggak bisa begitu, tetap kita kembalikan kepada kehendak Tuhan, biarlah kehendaknya yang jadi begitu bro. Oke bang, terima kasih atas curhatannya. Sama-sama. Makasih juga sudah percaya kepada kami. Ya, GBU semua bang-abang. Saya turun dulu bang. God bless you. God bless you. Pak, oi. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. Apa mau ditanya? Yang dimaksud dengan reinkarnasi itu dalam berbentuk wajah manusia itu seperti apa Pak ya? Mana ada? Inkarnasi itu, firman itu benar-benar hadir sebagai manusia yang sempurna, Begini. lengkap dengan segala anatomi tubuh, itu inkarnasi. Tapi kalau yang menampakkan diri dalam rupa manusia itu namanya teofani. Kalau definisinya reinkarnasi kan berarti kan dia mati dulu kan ya? Oh, bukan. Reinkarnasi beda. Reinkarnasi dia itu dia berubah ini kan, dia dari manusia biasa, lalu dia menjalani hukuman atau menjalani kebaikan, dia terlahir kembali menjadi sesuatu. Kalau dia terkena hukuman, dia menjadi yang lebih rendah derajatnya gitu, seperti hewan, nyamuk, babi dan lain-lain. Itu kalau reinkarnasi. Inkarnasi kan yaitu perubahan bukan Pak? Reinkarnasi bukan perubahan gitu, menyatu di dalam daging kan. Inkarnasi. Kalau reinkarnasi itu berulang kembali. Iya benar, itu benar. Kalau inkarnasi kan berarti kan dia kan udah mati duluan. Enggak, inkarnasi belum, itu reinkarnasi, ada pakai kata re. Kalau inkarnasi ini definisinya apa dulu? Inkarnasi itu masuk ke in itu ke dalam sar, dari bahasa Latinnya karo, daging begitu, sar. Jadi dia masuk ke dalam daging. Gitu. Pak. Beda. Kalau di dalam ilmu tasawuf itu namanya tazalizat. Gini Pak ya, saya mau tanya dulu, daging itu dari mana asalnya juga? Daging itu dari mana asalnya? Dari tubuh ibunya lah, dari kedua orang tuanya. Tuh kan, salah kan? Daging dari itu mana? dari darah Pak. Jadi bukan dari tubuh orang tuanya. Dari berasal darah, dari dari tubuh darah orang. ibu kandung sendiri, darah berubah Berarti jadi daging. sama ajanya. Loh, Aduh. sama dari mana? Aduh ente ini mana lah parah. Tadi udah kau mendengar pakai apa sih Bu? Gimana? Di dalam Tadi tubuh kan itu bicara. ada darah nggak dalam tubuh manusia? Ada dong. Nah, udah. Bukan dari sperma dada wanita kan? Ah, gimana? Bukan dari sperma dada wanita kan? Bukan. Atau sperma dari tulang sulbi, bukan kan? Dari darah. Iya, dari darah. Tubuh itu kan terkandung darah dalamnya, bro.
udah cakupannya. Tubuh itu kan jasmani, darah itu jasmani, bro. Iya, betul lah. Betul. Beda kalau saya ngomong dari jiwa atau roh manusia. Karena manusia itu komponennya ada 3, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau jelas sudah ngomong tubuh, itu udah include dengan darah. Ini kalau gimana sih? Kalau dia berenkarnasi, kamu belajar Pak ceritanya, Pak? Berarti awal mulanya dia daging begitu kah? Gimana? Kalau maksudnya yang dimaksud dengan reinkarnasi itu berarti awalnya dia daging gitu ya? Enggak, yang kamu mau tanyakan itu inkarnasi atau reinkarnasi. Itu dua hal yang berbeda. Inkarnasi berubah wujud menjadi manusia, coba. Gini ya. Jadi proses pembentukannya dijadikan dulu seperti kalau di dalam perjanjian lama dibentuk dari tanah baru dihembuskan nafas kehidupan, ya kan? Nah, jadi pada saat sang firman itu turun, ya, nuzul ke dunia, dia tidak ke sebatang pohon kayu seperti yang di Gunung Tursina itu, enggak, tapi dia di dalam rahim Maria. Nah, disitulah terjadi penyatuan yang dibantu oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengerangi, menyucikan ini rahim Maria itu sehingga rahim Maria tidak terkena dosa asam. Lalu penyatuan itu berkenosis sehingga terbentuklah menjadi satu pribadi dengan 2 kodrat. Kodrat manusia dan kodrat ilahi. Tapi tidak berubah. Sang firmannya tidak berubah. Itu mau saya pertanyakan tuh. Firman itu, firman berubah jadi manusia itu bagaimana ceritanya? Kok nyambung gak Jira? Begini. Kalau kamu nggak memahami ilmu tasawuf, ilmu tazali, terus saya lari situ. Kita lari masalah tentang sini aja. Itu yang paling rendahnya. Kalau inkarnasi ini ilmu paling tinggi, metafisika paling tinggi. Kalau kalian kan nggak mungkin mengerti hal tersebut karena kalian paling rendah. Sedangkan berbicara tentang tazali aja kalian baru-baru belakangan. Kami sudah melampaui ilmu tasawuf, udah tasawuf tingkat tinggi kan. Nah, begini, waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nuzul ke sebatang pohon kayu, alamnya itu, ya kan, di Gunung Tursina, dia ngaku-ngaku nih sebatang pohon kayu itu sebagai Allah, gitu. Dia ngaku-ngaku aku Allah sehingga membuat Musa harus sujud di depannya. Al-Qasas 30. Nah, Yesus sang firman dari Bapa itu yang keluar tapi tidak berpisah dengan Bapa. Dia menyatu tapi dia tidak berubah. Ini keluar biasaannya. Menyatu, tidak bercampur, tidak terpisah satu dengan yang lain. Ya, tapi tidak tercampur sehingga tetap kodratnya ada, kodrat ilahinya ada, kodrat makhluknya juga ada. Kodrat makhluk itu fungsinya untuk penebusan nanti, untuk dia merasakan. Makanya kalau dalam Alkitab kan ada fitrahnya sebagai makhluk itu ada. Dia lapar, dia haus, dia mengalami kesakitan, ya kan? Tapi dalam fitrahnya sebagai ilahi, dia juga memiliki kekuasaan terhadap alam, terhadap mukjizat, dan dia menerima penyembahan. Gitu, brother. Jadi kenapa disembah, Bang? Kau udah tahu seperti itu? Pak, maksudnya begini, Ada dua hal. Penyembahan kalau di kamus KBBI kan begini, Bang. Penyembahan itu adalah penghormatan tertinggi seperti kepada seorang raja. Kami mentaati dia seperti kami mentaati Bapa di sorga. Kalau kalian kan mentaati Muhammad seperti kalian mentaati Allah. Wah, ini parah nih. Disama-sama kan nih. Parah. Maaf, saya menyela, Pak. Maksudnya begini. Nah, Yesus dia terima penyembahan. Kalau di Ibrani 1 ayat 6, Bapa perintahkan malaikat-malaikat untuk sujud menyembah dia. Kalau di Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta para malaikat untuk sujud kepada Adam. Nah, iblis
yang sudah tahu bahwa tidak boleh sujud kepada manusia, dia nggak mau melanggar, dia kan tauhid. Dia bingung kepada Allah, kenapa nih kok gue disuruh sujud padahal nggak boleh sujud kepada makhluk. Dia yang diperintahin malaikat, dia malah yang dihukum. Ini yang membingungkan. Tapi suatu saat nanti iblis diutus untuk menjadi rasul, untuk menyesatkan manusia gitu Bang. Kalau Yesus itu dia menerima penyembahan, bahkan waktu Bapa membawa turun Sang Firman ke dunia, dia memerintahkan malaikat-malaikat untuk menyembah dia. Semua menyembah dia. Bahkan Bapa sendiri berkata, "Tatamu ya Allah." Artinya dia mengakui Sang Firman itu adalah Allah itu sendiri, ilahi. Makanya ketika orang menyembah dia terima. Jadi kami menyembah Bapa melalui Sang Firman. Berarti penciptaannya si Yesus ini adalah Allah itu sendiri, Mas. Kamu nggak sopan, masa kamu narasi mau bilang penciptaan si Yesus? Kami boleh nggak ngomong penciptaan si Allah itu? Boleh nggak? Oh, tadi kan kita kan coba kamu harusnya baik dong. Ini Tuhan Yesusmu gitu kan. Kata-katanya sopan. Nanti kalau kamu mau gunakan kata kayak gitu, saya juga bisa sarkas gitu. Nanti kamu bilang saya menghujat lagi. Minta maaf. Nanti saya digeruduk lagi. Ya, minta maaf. Padahal saya cuma ngikutin kamu aja. Oke. Minta maaf. Coba perbaiki pertanyaannya. Jadi kalau kamu perbaiki pertanyaan, nanti kamu dapat jawaban yang bagus dari saya. Oke. Silakan. Jadi maksudnya dengan mengambil wajah anak hamba, betul ya berarti ya, begitu ya? Salah, mengambil anak hamba. Mengambil anak hamba? Mengambil rupa wajah anak hamba gitu ya? Anak manusia. Mengambil rupa, gini, ngomong aja belepotan, bingung gua. Rupa wajah. Gimana? Enggak gini, mengambil rupa hamba. Artinya pengertian mengambil rupa hamba itu ada kodrat makhluknya, kodrat manusianya. Oh gitu. Jadi gini, untuk menjembatani komunikasi antara yang ilahi dengan manusia. Karena paham. harus ada imam, harus ada perantara. Gitu. Bang, dia maksud tujuan dia tuh menunjukkan bahwa dia tuh dilahirkan tuh tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Loh, ini Allah itu kan disebut dengan Az-Zohir dan Abatin kan. Zohir dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya lahir, bro. Jadi kalau ada ilah yang mengaku dia Az-Zohir atau lahir tapi nggak pernah lahir, itu pasti hoax, bro, bohong. Jangan percaya dengan sesembahan kayak gitu. Nah, Yesus kami, dia membuktikan dirinya, menyatakan dirinya kepada manusia melalui kelahiran. Jadi dia menggenapi zohirnya. Jadi dia nggak hoax. Inilah Allah yang az-zohir dan abatin itu, Yesus. Gitu, bro. Ngerti orang son? Apa tadi mau ditanya, lupa saya tadi. Nanya lagi. Udah, jadi gitu bang, nyaman bang, jadi penjelasan tuh nyaman dijelaskan, jadi jalur ceritanya ada begitu. Jadi ngerti lah Pian dengar penjelasan. Ya, maksudnya ada sedikit kejanggalan, dalam arti kan ada penjelasan. Terus kenapa sampai sekarang itu dia tuh belum mati bang? Sama-sama setuju kan, dia memang nggak mati bang, udah bangkit kan. Kalau di tempat antum, dia kan diangkat sampai nanti waktunya kan. Kalau kami, dia hanya 3 hari saja ada di perut bumi. Sudah itu dia bangkit. Bang, apa perbedaannya Isa sama Yesus itu bang? Banyak bang, banyak banget. Memang kalian mengarahkan Isa itu kepada baginda kami. Coba bang, aku mau
tanya nih, pada waktu kecil si Yesus itu ada di mana, Bang? Waktu Yesus kecil itu ada di Palestina. Yang mau dibunuh tuh, Bang, sama Raja Sam itu. Oh, di Bethlehem. Besarnya dia kan ada di Palestina. Bukan di Mesir. Main-main sama anak Palestina. Hah? Bukan ada di Mesir pada waktu itu, Bang. Di Mesir kan hanya sementara aja dia. Oh, berarti kan sama, Bang. Isa pun di Mesir juga, Bang. Bagian mana? Galilea, Bang. Galilea bukan Mesir lah. Nazaret Galilea, Bang. Itu di daerah itu tuh. Itu di daerah Israel sama Palestina. Gimana Iya sih dah. Mesir kok? Aduh. Ini gimana sih kok Galilea Salah tempat Mesir? sering ngomong nih. Berarti kan sama, Bang, tempatnya, Bang. Kok bisa dibedakan, Bang, ya? Loh, enggak dong. Kalian itu kan beda ya. Kalau kalian itu bilang ada pohon kurma, itu di Israel itu jauh, itu baru pada abad keberapa kurma itu dimigrasikan, ditanam di Israel. Zaman dulu belum ada, zaman Yesus. Israel itu ada kurma. Itu Jadi, Bang, daerah-daerah lain. di dalam kamus, di dalam Alkitab Anda tuh di situ ada nggak menjelaskan tentang kebesaran kekuasaan si Yesus ini, Bang, di dalam Alkitab tuh, Bang? Ini isi Selain lagi ini nanti. ya, selain yang tadi menghidupkan orang, kusta apa segala ya. Jadi gini menunjukkan kekuasaan perbaiki Allah tuh di mana? mulai gak enak diskusi ini. Kamu panggil dia baginda Yesus, nah itu lebih bagus. Oke. daripada si- Baginda Yesus waktu itu bisa nggak menunjukkan kekuasaannya di Alkitab Anda? Bejibun, Bang. Bejibun. Di dalam bagaimana dengan- kitab Mazmur dan Ayub dikatakan Allah berjalan di tengah badai, ya kan, di lautan. Yesus buktikan waktu murid-muridnya ada di seberang, dia berjalan di tengah badai itu, Bang. Itu Dia mujizat, bisa- Pak. Maksudku bisa- nih, penciptaan langit dan bumi ini bagaimana tentang keadaan pencipta langit dan bumi ini? Apakah bumi ini dapat Ini ditembus lari lagi, tadi langit? disuruh tunjukin kuasanya, bisa nggak tunjukin kuasanya? Kekuasaan itu dalam bentuk penciptaan, Pak. Maksudnya, Kalau penciptaan, dia kan firman, kalam, Bang. Dia kalam. Nah, tentu Bapa itu menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Firman itu bahasa Persia, ya kan? Nah, bahasa Parsi, bahasa Aramaik juga bisa. Nah, kalau bahasa Arabnya kalam.